Selamat ketemu lagi di perkuliahan manajemen air. Saat ini karena kuliah pertama, maka beberapa hal yang didahulukan, makanya pakai pendahuluan ya. Jadi di dalam pendahuluan berisi materi perkuliahan manajemen air. Ini lengkap ya, jadi materi mulai perkuliahan ke 1 sampai ke 8. Kemudian yang berikutnya dosen yang lain, dosen kedua. Kebetulan di sini dosen yang lain itu Pak Widhani Sutopo ya. Nah, yang dosen pertama saya sendiri. Saya akan mengajar materi 1 sampai materi 8. Di mana pada pertemuan 1 hari ini penjelasan SAP, tujuan perkuliahan, sistem perkuliahan, dan penilaian. Yang kedua nanti kuliah arti manajemen air. Yang ketiga model perencanaan DAS. Yang keempat dasar-dasar optimasi pengelolaan sumber daya air. Yang kelima pengantar program linier. Yang keenam latihan soal program linier. Yang ketujuh program linier lanjutan. Jadi nanti di sini optimasinya akan menggunakan program linier yang tentunya agak berbeda nanti pada kuliah berikut yang ke-9 sampai ke-16. Oke, jadi sementara secara keseluruhan seperti ini. Nah, nanti masing-masing masa perkuliahan, misalnya pertama hari ini ya materinya yang ada di sini yaitu penulisan SAP, tujuan penulisan SAP yang ada yang di dalam tabel ini ya. Sudah penulisan SAP, sedangkan metode pembelajarannya di sini ada saya tulis Zoom. Zoom ini kita memang memakai Zoom. Terus ini ada yang Google Classroom juga pakai Google Classroom. Tapi bisa juga pakai Zoom ya. Jadi dua kemungkinan yang akan itu kita pakai. Dan tentunya sebelum perkuliahan kita akan memberitahu kepada mahasiswa. Mahasiswa kan mestinya sudah mendaftar di Google Classroom ya. Untuk nama-nama biasanya di situ sudah ada karena Anda akan memprogram KRS juga. Oke, selanjutnya akan ke tujuan perkuliahan. Nah, ini ya, tujuan perkuliahan manajemen air. Pertama, nomor 1, memahami seluk-beluk pengaturan penggunaan air di berbagai macam sektor. Jadi maksudnya berbagai macam sektor itu air itu di mana-mana digunakan. Dan yang menggunakan air itu hampir seluruhnya, nggak ada satupun makhluk hidup yang tidak menggunakan air ya. Oke. Kemudian tanaman juga butuh, manusia butuh, kemudian tanah butuh. Sehingga saya menggunakan berbagai macam sektor ini karena seluruh dunia ini butuh air ya. Oke. Kemudian oleh karena itu di dalam manajemen air itu kita akan mengatur bagaimana supaya air itu terus terang adalah terbatas sebetulnya. Kemudian tapi terus ada yang bilang loh kok terjadi banjir, jadi itu pengaturannya yang bisa salah. Jadi sebetulnya persediaan air di dunia ini terbatas. Kalau dari data-data global ternyata hujan yang jatuh itu sekarang makin berkurang ya. Ada yang begitu, tapi ada yang banyak. Tapi secara keseimbangan jumlah air itu berkurang. Oleh karena itu kita harus makin hati-hati dalam menggunakan air. Sedangkan kalau pengaturannya benar, maka kita tidak akan kekurangan. Oke. Data pendukung di sini adalah data hidrologi, data bangunan, dan fasilitas keairan. Ini yang penting adalah ini. Data-data yang lain juga banyak. Nanti kalau kita sudah ekspor pada soal-soal, kita tahu data apa aja yang dibutuhkan ya. Yang saya tulis di sini adalah data-data besar aja, data hidrologi untuk menentukan jumlah air, untuk mengetahui jumlah hujan, sehingga kita dapat memperkirakan berapakah sih penyediaan air atau adanya air itu ya. Kemudian data hidrologi yang di data air tanah sebetulnya harus ada juga itu untuk menentukan
Berapakah yang bisa kita pakai melalui pemompaan fasilitas seperti saya tulis fasilitas keairan ini bisa waduk, bisa pompa, bisa saluran, ya banyak. Oke. Ini adalah memahami seluruh. Jadi kita harus paham sekali bagaimana di dalam penggunaan air di berbagai macam sektor. Yang kedua, menyelesaikan persoalan kebutuhan air dengan skala prioritas atau mengoptimasikan penggunaan air. Maksud mengoptimasikan di sini adalah kita harus bijaksana dalam mengatur air. Yang paling nyata contohnya misalnya yang di waduk itu ya. Kalau kita punya waduk, waduk itu seperti tabungan. Nah, kemudian tabungan itu kita kumpulkan, kemudian kita pakai. Kalau misalnya makainya salah, kita tidak bisa mengembalikan lagi. Kalau sudah dari waduk, air itu turun, udah misalnya butuh irigasinya cuma 1 liter per detik misalnya contohnya. Kita ngasihnya lebih 2 liter, berarti kan nggak bijaksana sehingga air terbuang. Oleh karena itu, di sini kita tetap juga mempelajari kebutuhan air. Jadi sangat kompleks juga dalam manajemen air ini. Kebutuhan datanya banyak sekali ya. Ini seperti ini data pendukung kebutuhan air pengguna. Namanya pengguna banyak ya. Mulai pengguna irigasi untuk pertanian, pengguna PLTA, pengguna air minum ya, pengguna wisata, pengguna untuk mengendalikan banjir, penggelontoran, wah sangat banyak sekali ya. Kemudian ada juga untuk menjernihkan air karena di sungai-sungai itu di downstreamnya bendungan udah kotor, jadi harus digelontor dengan air bersih supaya airnya bisa dijernih kembali dengan kriteria-kriteria tertentu ya seperti itu misalnya. Kemudian sumber pengadaan, maksudnya sumber pengadaan ini luas sekali. Bisa langsung sumber air itu kan memang keluar terus airnya. Kemudian sumber dari pompa, jadi kalau airnya kurang kita bisa memompa. Kemudian membuat waduk, sebetulnya waduk itu sama dengan pengadaan karena apa? Dia mengumpulkan air sungai yang biasanya kalau tidak ada waduk dibuang aja ke laut ya. Jadi daripada dibuang, kita anggap aja pengadaan karena kita punya simpanan ya, dianggap pengadaan. Oke. Jadi contoh-contohnya seperti itu supaya Anda bisa membayangkan apa yang akan kita kerjakan. Kenapa di sini ada skala prioritas atau mengoptimasikan penggunaan air. Di dalam penggunaan air itu ada yang penting sekali. Nomor 1, kita menggunakan air itu untuk air minum ya. Sehingga kebutuhan air minum berapapun harus dipenuhi. Kalau enggak kan orang kekurangan air minum bisa mati itu ya, alasannya gitu. Kemudian yang kedua misalnya irigasi. Irigasi itu kadang-kadang kalau memang nggak cukup ya ngalah. Tapi ya itu irigasi juga sangat riskan sekali karena irigasi itu menghasilkan makan juga. Yang makanan itu berhubungan juga dengan kehidupan manusia. Jadi kadang-kadang tetap harus dipenuhi irigasi dan air minum. Kemudian selanjutnya PLTA yang menghasilkan energi. Itu kadang-kadang ya sudah boleh dikalahkan misalnya dalam bagi-bagian air. Tapi tentunya banyak korban ya kalau PLTA misalnya berkurang ya banyak terjadi pemadaman gitu ya. Nah, semua itu kita bisa menghimpun di dalam satu persamaan ya nanti ya untuk dioptimasi. Di sini ada mengoptimalkan penggunaan ini. Nanti kita akan membentuk satu model ya. Model itu model matematik. Nah, dengan kita bisa menghitung maka penggunaan air yang optimal itu misalnya ternyata harusnya bukan irigasi yang PLTA nomor 1 karena ada konsen-konsen tertentu yang menguntungkan PLTA ya. Jadi sehingga PLTA yang dijadikan prioritas gitu ya. Jadi contohnya seperti itu. Tapi secara umum biasanya prioritas itu ya nomor 1 air minum, kedua irigasi, baru yang lain-lain. Oke, jadi nanti kita akan bertemu dalam optimasi matematiknya di perkuliahan ketiga atau 4 gitu ya. Dan sementara itu
kita akan mempelajari filosofinya dulu ya. Jadi nanti ujuk-ujuk matematik ini dari mana? Matematik lu ini kenapa ini nggak tahu ya. Oleh karena itu ini memang agak banyak. Jadi nanti perkuliahan kedua sampai keempat itu masih filosofi kayaknya ya. Oke. Tujuan yang ketiga adalah menguasai model penggunaan air yang intinya itu penyediaan dan permintaan. Sebetulnya model ini yang garis besarnya itu penyediaan dan permintaan. Di mana kalau biasanya istilah yang keren itu supply and demand ya. Kalau permintaannya lebih besar dari supply maka terjadi tidak seimbang. Oleh karena itu butuh memanage-nya. Ya manage-nya tadi dengan mengoptimasi dan sebagainya sehingga kita akan mendapatkan keadaan yang paling menguntungkan. Yang nanti kriterianya bisa bisa dalam ekonomi, bisa dalam debit simpanan air ya. Tergantung nanti modelnya. Nah, model-model ini akan ditunjukkan di contoh-contohnya pada kuliah. Oke. Sementara secara umum tujuannya seperti ini. Berikut sistem perkuliahan ya. Sistem perkuliahan ini sebagian tadi sudah saya sebutkan pada saat menjelaskan materi. Di sini saya ulangi lagi, kuliah sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS. Jadi UTS-nya 1 kali perkuliahan, UAS-nya 1 perkuliahan sehingga perkuliahan basic perkuliahannya kuliah ada 14 kali. Kuliah pertama dan ketujuh dengan UTS-nya akan saya pegang. Kemudian kuliah ke-9 sampai ke-15 dan UAS, dosen kedua yaitu Bapak Widhandi Sutopo. Berikut ada tugas optimasi alokasi air. Nanti sambil saya mengajar yang pada kuliah 1 dan sampai ke-7 tadi, nanti Anda juga harus menyiapkan data-data supaya dapat mengerjakan tugas optimasi alokasi air. Di mana data-data itu harus real data, tidak boleh perumpamaan ya. Nanti kalau Anda sudah kuliah tahu. Terus yang namanya alokasi air itu apa? Ya tadi ceritanya di atas mesti waduk. Waduk itu dialokasikan untuk WLTA berapa? Itu biasanya begitu sih yang umum. Dan soal waduk itu kayaknya harus dikuasai betul oleh mahasiswa jurusan pengairan ya. Oke, jadi ini nanti akan menjadi materi UTS. Jadi UTS Anda nanti mau tinggal mengerjakan atau menyelesaikan tugas optimasi ini. Oke. Nah, berikutnya perhitungan nilai akhir adalah rata UTS dan UAS. Jadi nanti nilai UTS berapa, nilai UAS yang akan diberikan oleh Pak Widhandi, nanti dapat nilai berapa, itulah yang menjadi nilai akhir. Sedangkan materi yang diasah oleh Pak Widhandi nanti akan diberikan pada saat kuliah ke-9. Oke, jadi pendahuluan untuk kuliah manajemen air ini bahannya saya kira sudah mencukupi ya, karena tadi sudah disebutkan materi perkuliahan, kemudian tujuannya sudah ada, sistemnya sudah ada. Kalau misalnya keterangan ini kurang jelas, Anda bisa membuat pertanyaan pada kuliah ke depan bila kuliahnya itu memakai Zoom, atau bisa juga melalui Google Classroom. Oke. Saya kira kuliah sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Anda mendapat wawasan yang lebih luas dalam mengikuti kuliah ini. Sampai nanti ketemu di kuliah kedua. Terima kasih. Sekian.